Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan limpahan nikmatnya begitu banyak kepada kita, sehingga kita dapat bertemu kembali, duduk di majelis salah satu di antara taman-taman surga. Baiklah jamaah rahimani rahimakumullah, kita akan melanjutkan majelis kita Taman Orang-orang Soleh daripada kitab Riyadhus Shalihin, buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini adalah masuk daripada halaqah ke-38 atau pertemuan kita ke-38, dan kita masuk kepada bab yang baru. Ya, maka menunjukkan kita telah selesai dua bab. Pertama adalah bab tentang ikhlas, kemudian yang kedua adalah bab tentang taubat. Maka yang ketiga ini adalah bab tentang sabar. Qala musannif rahimahullahu ta'ala bab sabr, jadi bab tentang sabar. Maka sebelum kita masuk tentang bab tentang masalah sabar, apa itu sabar? Ya, maka sabar disebutkan di sini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Syarah Salasatul Usul, bahwasanya sabar adalah meneguhkan diri dalam melakukan ketaatan kepada Allah, menahan diri dari perbuatan maksiat kepada Allah, serta menjaganya dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah. Ya, jadi sabar adalah meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menahannya dari perbuatan maksiat kepada Allah, serta menjaga dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tentang definisi sabar. Maka intinya, kesimpulannya adalah sabar itu kita tidak berkeluh kesah. Ya, kita senantiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah dalam kondisi apapun. Kemudian kita tidak marah-marah terhadap takdir yang apabila Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada kita, terutama adalah takdir tentang keburukan. Maka sikap seorang mukmin, mereka harus memiliki sifat yang sabar. Kenapa? Karena di dunia ini, para ikhwah sekalian rahiman rahimakumullah, harus kita lalui dengan kesabaran. Ya, harus kita lalui dengan kesabaran. Kemudian para ulama membagi bahwasanya sabar itu ada tiga macam. Yang pertama adalah as-sabru fi ta'atillah, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya, contohnya apa? Subhanallah, ya, kita mungkin tadi malam tidur jam 11, jam 10, ya subuh-subuh kita sudah bangun, jam 4 kita sudah bangun, atau kita sholat malam dulu mungkin jam setengah 4 kita sudah bangun. Kemana? Ya ke musola atau ke masjid, dingin-dingin. Ya subhanallah, ini adalah apa? Kesabarannya. Apalagi berat, bangun sholat subuh itu berat. Ya, maka kalau sudah kebiasaan, insya Allah mudah. Yang jadi masalah adalah ketika kita tidak mulai membiasakan kita untuk bangun lebih awal. Maka bagaimana caranya biar kita bangun lebih awal? Maka pertama, kita niatkan untuk bangun lebih awal. Niat. Kedua, kalau bisa kita berwudu sebelum kita tidur. Kemudian yang ketiga, pasang alarm. Ya, maka kalau kita sudah kebiasaan bangun di awal, maka banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Ya, maka subhanallah, itu perlu apa? Kesabaran, ya enggak? Ya, perlu kesabaran. Seorang suami mencari maisha, ya letihnya, capeknya, ya itu apa? Diperlukan dengan apa? Kesabaran, sabar.
ya kemudian menghadapi istri, ya menghadapi ya saudara dan yang semisalnya, maka perlu apa? Kesabaran semuanya. Maka ini adalah sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan duduknya kita di sini. Ya, duduknya antum di sini. Ya, sabar juga. Kenapa? Ada waktu yang memang harus kita luangkan dalam menuntut ilmu, siapapun Anda. Ya, jangan pula kita apabila kita sudah disebut seorang ustaz, kita tak mau menuntut ilmu, walizubillah. Ini adalah talbis iblis. Jangankan kita ikhwan. Imam Ahmad bin Hanbal seorang imam. Ya, seorang imam mujtahid. Bayangkan mujtahid. Ya, apa? Dia senantiasa menuntut ilmu. Ya, maka ya ketika kita menuntut ilmu pun perlu dengan kesabaran. Kenapa? Menuntut ilmu itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah as-sabru, yakni sabar fi tarki ma'asi, dalam meninggalkan maksiat. Ya, sabar dalam meninggalkan maksiat. Maka yang pertama tadi adalah kita sabar dalam melakukan ketaatan, dan yang kedua adalah sabar dalam melakukan dalam meninggalkan kemaksiatan. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena setiap maksiat itu berkeinginan dengan hawa nafsu kita, ya enggak? Apa contohnya? Zina. Ya, kemudian apalagi? Judi. Apalagi yang melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya, maka kita harus sabar untuk meninggalkan semuanya. Dan ingat, ketika Anda dan ketika kita semuanya meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka harusnya apa? Ikhlas. Ya, jangan hanya sekedar meninggalkan. Kenapa? Kalau ada orang hanya sekedar meninggalkan tanpa niat, maka dia tak mendapatkan pahala. Ya, maka meninggalkan maksiat pun harus kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru, yakni sabar di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Kalau saat ini ya kita menjadi seorang muslim, ya ini merupakan nikmat dari Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk menuntut ilmu. Ini adalah nikmat di atas nikmat, yang mana tidaklah orang yang mereka menyibukkan kepada ilmu kecuali mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan yang banyak kepada mereka. Sebagaimana sabda Nabi, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid din." Subhanallah. Ya, ini adalah nikmat di atas nikmat. Lebih baik daripada harta sepenuh langit dan bumi. Inilah namanya nikmat hidayah. Naam. Kemudian para ikhwan sekalian rahiman rahimakumullah, maka penulis buku ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau setelah menyebutkan bab, maka beliau memulai dengan ayat-ayat Al-Quran, dalil-dalil daripada Al-Quran. Maka sebelum kita masuk kepada hadis ke-26 daripada bab ini, maka kita membacakan ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan kesabaran. Maka dalil yang pertama yang beliau bawakan tentang sabar ini adalah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 200. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru." Subhanallah, bayangkan jemaah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, bersabarlah kalian, ya bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian tersebut. Maksudnya apa? Sabar itu tak ada batasnya. Maka perkataan orang yang orang yang awam, dia mengatakan apa? Sabar ini ada batasnya. Ya, maka jangan macam-macam. Ya, Anda katanya enggak, anak sabar ini ada batasnya. Nah, ini adalah perkataan yang tidak benar. Ya, perkataan yang benar adalah bahwasanya sabar itu tanpa batas. Dan perhatikan, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada siapa? Pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua kepada para sahabat, dan yang ketiga kepada orang-orang yang datang setelahnya. Nah, Allah memerintahkan kepada Rasul dan juga kepada sahabat untuk apa? Senantiasa bersabar. Ya, dan kuatkanlah kesabaran. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitabnya Salasatul Usul, beliau mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'il masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Al-thani
al-'amalu bih. Al-thalis ad-da'watu ilaih. Ar-rabi' as-sabru 'ala al-'adha ma fih. Subhanallah ikhwan. Maka apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya Salasatul Usul, beliau mengatakan, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya wajib bagi kita untuk mempelajari 3 hal. Yang pertama adalah ilmu. Apa itu ilmu? Pertama adalah mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama Islam dengan dalil. Yang kedua apa? Mengamalkan ilmu tersebut. Yang ketiga apa? Berdakwah, menyampaikan ilmu. Yang keempat apa? Adalah sabar dalam semuanya. Maka apa? Pertama, sabar dalam menuntut ilmu. Kedua, sabar dalam mengamalkan ilmu. Ketiga, sabar dalam mendakwakan ilmu. Maka faedahnya adalah bahwasanya kita tak boleh beramal kecuali harus memiliki ilmu. Dan kita tak boleh berdakwah kecuali harus memiliki ilmu. Bukan hanya sekedar membaca. Lah, yang diperhatikan, kalau hanya sekedar membaca siapapun bisa. Akan tetapi adalah dia harus menguasai dasar-dasar ilmu syar'i. Apa? Bisa bahasa Arab. Kedua, bisa baca kitab para ulama. Ketiga, pernah belajar kepada para asatidzah atau para masyayikh. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka semuanya. Ya, mereka belajar langsung kepada guru-guru mereka tentang permasalahan akidah, manhaj, fikih, bahasa Arab, ilmu Al-Qur'an dan yang semisalnya. Nah, ini baru benar. Dan perhatikan ketika orang yang mereka belajar bukan 1 tahun 2 tahun habis itu buka majelis, lah, tidak, lama, dalam waktu yang lama, dan minta nasihat kepada asatidzah, bolehkah anda buka kajian ustaz? Kata saya mengatakan boleh, silakan. Karena apa? Pertama, dia mungkin sudah lama belajar. Kedua, sudah memiliki pengalaman. Ya, bukan asal-asalan apa? Bukan majelis kajian. Dan ini tak boleh. Banyak orang tak faham. Kenapa ikhwan? Karena menyampaikan ini berat menyampaikan ini. Ya, dan ini adalah bukan pekerjaan. Ya, ini adalah bukan pekerjaan. Kenapa? Ini adalah bagian daripada tugas daripada setiap dai yang mereka memiliki ilmu. Ya, maka tak boleh seseorang, apalagi yang basicnya tak pernah nyantri, lalu buka kajian, apalagi tak paham bahasa Arab, buka kajian, apalagi tak paham tentang ilmu usul, buka kajian, tak boleh. Apa? Dallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Maka tak boleh. Maka lebih baik apa? Kita lebih banyak apa? Mendengar daripada berbicara. Ya, ini adalah kaidah. Ya, maka jangan sampai semangat dalam berdakwah tanpa diiringi dengan ilmu. Nah, ini tak boleh seperti itu. Nah, akan tetapi yang harus kita perhatikan adalah berbeda dengan balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku daripada 1 ayat. Maka beda ketika kita menyampaikan tentang kebaikan dengan majelis ilmu. Kalau kita menyampaikan kepada kebaikan kepada siapapun boleh, dan apapun anda, profesi anda boleh. Ya, ini beda ketika menyampaikan kebaikan ya dengan apa? Dengan ya seseorang yang bukan majelis kajian. Kenapa? Nah, karena yang namanya menyampaikan kebaikan itu siapapun boleh, dan itu memiliki hak masing-masing. Yang menyampaikan kebaikan itu tidak mesti ya duduk seperti ini. Ya, tidak mesti ya di atas mimbar atau di atas meja kajian. Tidak. Selagi kita mampu, ya kita tetap mengajak kepada saudara kita kepada kebaikan. Maka kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, semuanya itu perlu kesabaran. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, dan yang ketiga adalah sabar dalam mendakwahkan ilmu tersebut. Naam. Kemudian beliau membawakan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi husri illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Naam. Maka para ikhwan sekalian rahimani rahimakumullah, ya, maka sabar itu adalah modal kita untuk menghadapi ya kehidupan dunia yang fana ini. Kenapa? Karena kalau tak ada sifat sabar, mungkin kita tak bisa beribadah kepada Allah. Kalau tak ada sifat sabar, mungkin kita tidak bisa untuk senantiasa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya dakwah ini adalah tugas daripada ya para rasul, dan mereka tidaklah mewariskan dinar dan dirham, yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka bersyukurlah kita ya di tempat kita betapa banyak majelis-majelis ilmu. Ya, tinggal kitanya lagi apakah mau kita meluangkan waktu ataukah tidak. Ya, karena yang namanya dunia, kalau kita tidak ada meluangkan waktu kita untuk akhirat, maka kita tersibukkan dengan perkara-perkara dunia tersebut. Dalam tanda kutip, bukan berarti tak boleh kita mengambil bagian daripada dunia, boleh.
Yang tak boleh adalah ketika kita sibuk tentang masalah dunia, kita lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya itu diperlukan dengan kesabaran. Naam. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan daripada ayat yang kedua yang telah disebutkan oleh muallif buku ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan dari syaitan. Untuk itu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.